5A. Okay, now I will present about public relations strategy in improvement the public image of educational institution during COVID-19 atau strategi hubungan masyarakat dalam meningkatkan citra publik lembaga pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Okay, table of content. 1. Introduction. 2. Definition of PR. 3. Purpose of PR in educational institution. 4. Main component of PR in educational institution. 5. Strategy to improve public image in the COVID-19. And last, conclusion. Okay, next slide. Definition. 2 years ago, the world is indeed slow due to the outbreak of coronavirus, which has hit almost all part of the COVID-19 organic in Wuhan, China, and has been declared in pandemic has had major impact on various sectors of life, such as economic, political, especially the world education, which experience such as large impact. Maksudnya adalah 2 tahun yang lalu dunia berada dalam kesedihan mendalam akibat mewabahnya coronavirus atau COVID-19 yang melanda hampir di seluruh belahan dunia. COVID bermula timbul di Wuhan, China, dan telah diumumkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Berbagai negara telah menerapkan isolasi, yaitu pemisahan orang sakit dengan penyakit menular dari orang yang terinfeksi untuk melindungi orang yang tidak terinfeksi pandemi. COVID-19 memberikan dampak besar bagi berbagai sektor kehidupan, seperti ekonomi, politik, khususnya dunia pendidikan, yang mengalami dampak begitu besar. Dalam pandemi COVID-19, secara umum menuntut peranan lembaga pendidikan untuk memberikan manajemen dan layanan yang profesional kepada masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen lembaga pendidikan saat ini lebih kritis dan realistis dalam memilih lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan kini diharapkan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai pelanggannya, dan lembaga pendidikan dituntut selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Okay, next, definition of general public relation is typical management that support the development of mutually beneficial efforts through good communication, understanding, acceptance, and cooperation between organization or agencies and the public. Maksudnya, humas merupakan manajemen khas yang mendukung pembinaan dan pembangunan upaya saling menguntungkan melalui komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama yang baik antara organisasi atau instansi dengan publiknya. According Scott and Gottlieb, Allen H. dan Glenn and Bloom, public relation is a management function that evaluates public attitudes, identifies policies and procedures of individuals or organizations on this basis of public interest, and implements plans gain public understanding. Aktif maksudnya adalah public relation adalah sebagai fungsi manajemen yang menilai sikap-sikap publik, mengidentifikasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan publik. Okay, next slide. Purpose of PR in educational. First, developing, fostering of communicating, understanding all aspects or areas of implementing educational program in school. Maksudnya adalah mengembangkan pembinaan pengertian masyarakat tentang semua aspek atau bidang pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Pemahaman program yang dilakukan di sekolah sangat penting diketahui masyarakat dengan tujuan agar mereka termotivasi untuk bisa memberikan bantuan yang maksimal terhadap terlaksananya program-program sekolah tersebut. Second, accommodate expectation about educational goals in school. Maksudnya adalah menampung harapan-harapan tentang tujuan pendidikan di sekolah. Program hubungan sekolah dengan masyarakat salah satunya diarahkan untuk menampung harapan-harapan masyarakat tentang tujuan sekolah. Tujuan sekolah perlu diketahui dan disepakati bersama oleh pihak sekolah dan masyarakat melalui pertemuan-pertemuan rutin antar sekolah dengan masyarakat. Hal ini perlu karena lulusan sekolah akan kembali ke masyarakat. Maka tujuan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Involve the community in solving the problem faced school. Maksudnya adalah mengikut sertakan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi di sekolah. Sekolah yang dipecahkan menyangkut siswa, guru, perlengkapan, keuangan, dan perumusan tujuan sekolah. Okay, next slide. Main components of PR in educational institution atau komponen utama hubungan masyarakat dalam lembaga pendidikan. First, publication atau publikasi. Maksudnya adalah setiap fungsi dan tugas menyelenggarakan publikasi atau menyebarluaskan informasi melalui berbagai media tentang aktivitas
atau kegiatan perusahaan atau organisasi yang pantas untuk diketahui oleh publik. Dalam hal ini, tugas hubungan masyarakat adalah menciptakan berita untuk mencari publisitas melalui kerjasama dengan pers atau wartawan, dengan tujuan menguntungkan citra lembaga atau organisasi yang diwakilinya. Event adalah merancang sebuah program acara yang bertujuan untuk memperkenalkan produk dan layanan perusahaan, mendekatkan diri ke publik, dan lebih jauh lagi dapat mempengaruhi opini publik. 3. Inform on image atau memberitahukan atau meraih citra. Terdapat dua fungsi utama dari humas, yaitu memberikan informasi kepada publik atau menarik perhatian sehingga diharapkan dapat memperoleh tanggapan berupa citra positif. 4. Lobbying dan negotiation, maksudnya adalah keterampilan untuk melobi atau mendekatkan pribadi, dan kemampuan bernegosiasi sangat diperlukan bagi seorang humas. Tujuan lobby untuk mencapai kesepakatan atau memperoleh dukungan dari individu dan lembaga yang berperan terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. 5. Corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial. Humas memiliki tanggung jawab sosial dalam aktivitasnya, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Hal ini meningkatkan citra perusahaan di mata publik. 6. Community involvement atau kepedulian kepada komunitas. Keterlibatan tugas sehari-hari seorang humas adalah mengadakan kontak sosial dengan kelompok masyarakat tertentu guna menjaga hubungan baik atau hubungan baik dengan pihak organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Okay, next slide. Strategy to improve public image the COVID-19. First, educational institution exhibition atau pameran lembaga pendidikan. Dalam hal ini, lembaga pendidikan dapat mengikuti pameran sekolah untuk menarik minat peserta didik walaupun pada masa pandemi COVID-19 dengan catatan menggunakan protokol kesehatan yang telah dianjurkan atau ditetapkan oleh pemerintah. 2. Website content service and social media atau layanan konten website dan sosial media. Masa pandemi COVID-19 memaksa peserta didik untuk dapat belajar dari rumah sesuai dengan keputusan Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwasanya kegiatan belajar mengajar dari jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi dilakukan secara daring. Menyikapi hal tersebut, lembaga pendidikan dapat menyediakan wadah konten website atau sosial media yang dimiliki sekolah dalam memuat ilmu pengetahuan sesuai dengan jenis dan jenjang lembaga pendidikan. Sistem pembelajaran daring yang menggunakan sosial media seperti Google Meet, Zoom, Classroom, dan lain-lain akan mempermudah siswa dalam mencari referensi di internet karena sekolah sudah mewadahinya. Selain itu, dalam penerimaan peserta didik baru pada masa pandemi COVID-19, lembaga pendidikan bekerja sama dengan humas untuk menggunakan sistem pendaftaran online yang dapat mempermudah peserta didik untuk mendaftar. Di sisi lain, hal tersebut akan menambah daya tarik tersendiri bagi calon peserta. 3. PR virtual program atau program virtual humas dapat digunakan untuk mempertahankan hubungan baik dengan publik dan media. Kegiatan kehumasan harus dikemas secara kreatif dalam masa pandemi agar pemberitaan lembaga pendidikan dapat terekspor oleh masyarakat. 4. Online counseling guidance atau bimbingan konseling online. Maksudnya adalah lembaga pendidikan bekerja sama dengan humas dapat mengadakan bimbingan konseling online sehingga mempermudah peserta didik dalam melakukan bimbingan dengan guru BK atau bimbingan konseling. Okay, last, during the COVID-19 pandemic, the religion was the only hope that could be used to promote, introduce, or improve public image on society. So the implementation of tasks related to public relation must be maximized with the virtual. Maksudnya adalah pada masa pandemi COVID-19, humas merupakan harapan satu-satunya yang dapat digunakan untuk mempromosikan, mengenalkan, atau meningkatkan citra publik pada masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya, tugas yang berkaitan dengan humas harus dimaksimalkan dengan sistem virtual pada saat COVID-19. Okay, I think that's all presentation. Thanks for your attention and see you next video. Bye-bye.